Candi Plausan itu komplek candi yang cantik banget. Letaknya di Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini nggak jauh kok dari Candi Prambanan yang terkenal itu. Lebih tepatnya, Candi Plausan ada di Desa Bugisan. Desa ini masuk Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Banyak orang datang ke candi ini. Mereka datang buat lihat keindahannya yang unik. Daerah sekitarnya juga indah banget pemandangannya. Sawah-sawah hijau sering mengelilingi candi, jadi suasananya tenang buat pengunjung menikmati dan merenungkan sejarahnya. Komplek Candi Plausan ini sebenarnya terdiri dari dua bagian utama. Namanya Plausan Lor dan Plausan Kidul. Lor itu artinya utara dalam bahasa Jawa. Kidul artinya selatan dalam bahasa Jawa. Dua kelompok candi ini dipisahkan sama jalan raya. Walaupun terpisah, tapi dianggapnya satu komplek. Komplek ini nunjukin campuran unik dari pengaruh agama, menceritakan kisah kerukunan dari zaman dulu. Candi-candi ini jadi saksi bisu sejarah budaya yang kaya, ngajak kita buat menjelajah dan mengaguminya. Banyak turis dan peneliti merasa Candi Plausan ini menarik banget. Candi ini terkenal karena gaya arsitekturnya yang khas. Candinya nunjukin gabungan unsur Hindu dan Buddha. Ini cukup istimewa buat candi-candi di daerah sini. Adanya gabungan unsur ini nunjukin adanya masa toleransi agama. Ini juga ngasih petunjuk soal hubungan antar agama di Kerajaan Mataram kuno. Ukiran yang rumit dan desain keseluruhannya bikin candi ini jadi situs sejarah yang penting. Dengan ngertiin Plausan, kita jadi paham warisan Indonesia yang beragam dan masa lalunya yang gemilang. Datang ke Candi Plausan itu kayak kembali ke masa lalu. Suasananya yang tenang bikin kita bisa merenung dengan damai. Kita bisa ngebayangin kehidupan sehari-hari dan upacara yang dulu ada di sini. Candi ini emang nggak sebesar Borobudur atau Prambanan. Tapi, pesona dan nilai sejarahnya besar banget. Candi ini ngasih sudut pandang lain soal peradaban Jawa kuno. Ukiran batu yang detail dan tata letak candi yang dipikirin matang-matang nunjukin kehebatan pembuatnya. Candi ini tetap jadi simbol kuat dari sejarah Indonesia yang kaya dan berlapis. Sejarah Candi Plausan itu erat banget hubungannya sama Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini dulu jaya di Jawa Tengah. Para ahli sejarah percaya candi ini dibangun pertengahan abad ke-9. Masa itu adalah masa perkembangan budaya dan agama yang pesat. Pembangunannya sering dikaitkan sama Rakai Pikatan. Dia itu raja Hindu dari dinasti Sanjaya. Katanya sih, dia bangun candi ini buat istrinya, Pramodawardhani. Istrinya ini putri Buddha dari dinasti Sailendra. Pernikahan mereka ini jadi bagian penting dari cerita Plausan. Bukti buat cerita sejarah ini datang dari beberapa sumber. Prasasti yang ditemuin di dekat candi ngasih petunjuk penting. Salah satunya, Prasasti Kri Kahulunan tahun 1852 Masehi. Prasasti ini nyebutin nama Pramodawardhani. Ini nunjukin keterlibatan dia dalam pembangunan tempat ibadah. Gaya arsitekturnya juga mendukung kalau candi ini dari pertengahan abad ke-9. Ada kemiripan sama candi-candi lain dari zaman itu. Adanya unsur Buddha di candi yang terkait sama Raja Hindu ini menarik banget. Ini nunjukin rumitnya hubungan antar agama waktu itu. Candi Plausan sering dianggap simbol cinta dan kerukunan agama. Pernikahan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani nyatuin dua dinasti besar, juga nyatuin dua agama besar. Komplek candi ini dengan desain Buddha dan sedikit pengaruh Hindu mencerminkan persatuan itu. Ini nunjukin masa di mana dua agama itu hidup berdampingan dengan damai. Toleransi ini jadi ciri khas zaman keemasan Kerajaan Mataram. Candi ini jadi bukti nyata dari periode sejarah penting ini, nunjukin persatuan dalam keberagaman. Bangun kompleks semegah ini butuh sumber daya yang besar, juga butuh pengrajin dan pekerja yang ahli. Kerajaan Mataram terkenal peradabannya yang maju. Mereka punya ilmu dan kekuatan buat ngerjain proyek sebesar ini. Jadi, Candi Plausan bukan cuma monumen agama, tapi juga bukti kekayaan dan kehebatan teknologi kerajaan itu. Detail yang rumit dan ukuran komplek candi ini nunjukin dedikasi dan pengabdian orang-orang yang bangun, ninggalin warisan abadi buat dikagumi generasi mendatang. Alasan utama Candi Plausan dibangun kayaknya sih karena urusan agama. Pramodawardhani, sang ratu, itu penganut Buddha yang taat. Banyak yang percaya Rakai Pikatan bangun candi ini sebagai hadiah buat istrinya. Ini pasti memperkuat ikatan pernikahan mereka. Juga nunjukin rasa hormat buat keyakinan istrinya. Bangun candi Buddha yang megah itu tindakan yang luar biasa. Ini nunjukin rasa sayang raja dan dukungannya buat agama Buddha.
Sisi pribadi ini nambahin nuansa romantis ke sejarah candi dan daya tariknya yang abadi. Alasan penting lainnya buat nunjukin toleransi dan persatuan agama. Pernikahan Raja Hindu dan Ratu Buddha itu simbolis banget. Bangun candi yang ada unsur dua agama itu ngasih pesan yang kuat. Nunjukin kalau agama yang beda bisa hidup rukun di kerajaan. Ini penting banget buat jaga kestabilan dan kedamaian. Jadi, Komplek Plaosan juga punya tujuan politik. Membantu memperkuat kekuasaan dan numbuhin rasa kebersamaan di antara masyarakat kerajaan Mataram yang beragam. Komplek candi ini kayaknya juga dijadiin pusat ibadah dan belajar agama Buddha. Ukuran dan desainnya nunjukin kalau ini tempat ibadah yang penting. Dulu pasti jadi tempat tinggal biksu dan tempat buat upacara dan meditasi. Banyaknya stupa dan ruangan di sini mendukung dugaan itu. Dengan bikin pusat kayak gini, penguasa bisa dukung komunitas Buddha. Mereka juga bisa ningkatin kehidupan spiritual kerajaan. Dukungan buat agama ini biasa dilakuin penguasa zaman dulu. Tujuannya buat dapat berkah ilahi dan ngesahin kekuasaan mereka. Selain itu, pembangun Candi Plaosan juga buat nunjukin kekuasaan dan gengsi kerajaan. Candi-candi megah itu simbol kekayaan, kekuasaan, dan kesalehan raja. Bangun-bangunan sehebat ini nunjukin kemakmuran dan peradaban kerajaan yang maju. Pasti bikin rakyatnya dan pengunjung dari luar negeri kagum. Ukiran yang rumit dan bahan berkualitas tinggi nunjukin keahlian pengrajin Jawa. Jadi Candi Plaosan juga jadi pernyataan kejayaan kerajaan Mataram. Ini monumen yang dibangun buat tahan berabad-abad, nunjukin kehebatan pembuatnya. Plaosan Lor, Komplek Candi Utara, itu yang lebih besar dari dua bagian utama. Ada dua candi utama yang sama persis, berdiri sebelahan. Candi utama ini bentuknya persegi panjang, struktur dan desainnya keren banget. Setiap candi utama dikelilingi bangunan-bangunan kecil, termasuk 119 stupa dan 58 candi perwara, atau candi pendamping. Tata letak yang simetris ini ciri khas Plaosan Lor. Candi utamanya itu bangunan dua lantai, ini ciri khasnya. Desain ini ngasih banyak ruang buat kegiatan agama. Pintu masuk tiap candi utama di Plaosan Lor dihiasi motif Kalamakara. Ini wajah penjaga yang seram, biasa ada di arsitektur candi Jawa, gunanya buat ngusir roh jahat. Dinding candi utamanya dihiasi banyak relief. Relief ini nggambarin berbagai tokoh, termasuk bodhisatwa dan dewa-dewi lainnya. Di dalam tiap candi utama, dulunya ada 3 ruangan di tiap lantai. Ruangan ini kayaknya dulu tempat patung Buddha atau bodhisatwa. Keahlian pembuatan bangunan ini benar-benar luar biasa, dan nunjukin keterampilan tinggi. Salah satu ciri paling menonjol dari candi utama Plaosan Lor itu adanya jendela. Ini nggak terlalu umum di arsitektur candi Jawa kuno. Jendela ini bikin cahaya bisa masuk ke ruangan dalam, juga nambah keindahan bangunan secara keseluruhan. Atap candi utamanya bertingkat, kayak piramida berundak. Desain ini khas stupa Buddha. Gabungan unsur-unsur ini nyiptain gaya arsitektur yang unik dan serasi, kelihatan megah sekaligus anggun. Stupa dan candi perwara di sekitar Plaosan Lor nambah kemegahannya. Stupa itu bangunan bentuk lonceng, simbol dalam agama Buddha. Candi perwara itu candi kecil, mungkin buat dewa-dewi yang lebih rendah, atau buat persembahan. Disusun berbaris ngelilingin candi utama. Ini nyiptain kesan teratur dan ruang yang suci. Seluruh komplek Plaosan Lor direncanain dengan matang. Nunjukin pemahaman yang dalam soal kosmologi Buddha dan prinsip arsitektur. Ini bukti tradisi bangunan yang canggih pada zaman itu. Oke, kita masuk ke bagian 5 simetri dan kesucian, sambil kita bahas Plaosan Kidul, Komplek Candi Selatan. Nah, Plaosan Kidul ini letaknya persis di selatan Plaosan Lor. Walaupun sekarang dipisahin jalan modern, dulunya sih mereka satu area. Plaosan Kidul itu ya, ukurannya lebih kecil dibanding yang utara. Tapi tahu nggak, candi ini punya pesona unik dan arti sejarahnya sendiri. Komplek ini kebanyakan isinya candi perwara, atau candi penjaga, sama beberapa stupa. Meskipun nggak punya candi utama kembar yang besar kayak Plaosan Lor, desainnya tetap nunjukin perencanaan yang matang dan tujuan keagamaan. Candi ini ngelengkapin komplek utara dengan pas. Tata letak Plaosan Kidul juga bisa dibilang cukup teratur. Kalian bakal nemuin barisan candi-candi kecil ini. Sayangnya, banyak bangunan di Plaosan Kidul nggak terawat sebaik yang di Plaosan Lor. Ada yang udah jadi reruntuhan atau tinggal pondasinya aja. Tapi, meskipun begitu, para arkeolog udah berhasil ngebangun ulang sebagian komplek ini. Ini bantu kita ngerti bentuk dan fungsi aslinya.
Banyaknya candi-candi kecil ini nunjukin kalau Plausan Kidul mungkin fungsinya buat mendukung candi utama di utara, mungkin buat persembahan atau nyimpen relik. Satu ciri khas yang kadang dikaitin sama Plausan Kidul atau area antara lor dan kidul, itu ada panggung batu yang besar. Beberapa ahli percaya panggung ini mungkin alas dari bangunan besar di tengah. Bangunan ini bisa jadi wihara atau biara atau mungkin bangunan keagamaan penting lainnya. Sifat pasti dari elemen tengah ini masih dipelajari. Suasana keseluruhan di Plausan Kidul itu, ya, tenang. Tempatnya lebih sepi buat merenung dibanding Plausan Lor yang lebih megah. Rasanya lebih akrab dan nyatu sama alam. Hubungan antara Plausan Lor dan Plausan Kidul ini, aspek yang menarik dari komplek ini. Keduanya ngebentuk satu kesatuan area keagamaan yang lengkap. Bagian utara, dengan candi-candi megahnya, kayaknya jadi pusat utama ibadah. Sementara bagian selatan mungkin buat tempat tinggal biksu, peziarah, atau buat fungsi upacara lainnya. Seluruh komplek Plausan, termasuk Lor dan Kidul, nunjukin lengkapnya situs keagamaan Buddha di Jawa kuno. Ini bukan cuma candi, tapi seluruh komunitas yang didedikasikan buat kehidupan spiritual dan belajar. Bagian 6, seni di atas batu, relief dan patung indah Candi Plausan. Candi Plausan terkenal sama ukiran batunya yang indah dan rumit. Relief dan patung ini ngehias dinding candi. Ini ngasih kita gambaran soal kepercayaan agama dan keahlian seni zaman itu. Reliefnya kebanyakan gambarin tema Buddha. Gambar bodhisatwa umum banget ditemuin. Mereka ini makhluk yang udah dapet pencerahan, tapi nunda nirwana buat nolong orang lain. Penggambarannya anggun dan menawan. Nunjukin tingkat keahlian yang tinggi. Senimannya detail banget merhatiin pakaian, perhiasan, dan ekspresi wajah. Candi utama Plausan Lor punya panel-panel besar dengan gambar bodhisatwa berdiri. Tokoh-tokoh ini sering diapit sama pengiring atau pengikut. Gaya patung ini khas seni Jawa Tengah abad ke-9. Nunjukin pengaruh dari tradisi seni India, tapi ada juga ciri khas Jawa lokalnya. Contohnya, gambaran wajah yang tenang dan hiasan kepala yang mewah itu menonjol. Ukiran ini bukan cuma hiasan, gunanya buat nimbulin rasa hormat dan ngajarin prinsip Buddha ke pengunjung candi. Selain bodhisatwa, ada juga tokoh lain di reliefnya. Ada gambar laki-laki dan perempuan, mungkin gambarin penyumbang atau bangsawan. Beberapa ahli menduga beberapa tokoh ini mungkin potret Rakai Pikatan dan Pramodawardhani. Ide ini nambahin sentuhan pribadi ke seni candi. Patung Dwarapala atau penjaga candi juga patut diperhatiin. Ini patung besar yang tampangnya seram. Biasanya ditaruh di pintu masuk area suci. Tugasnya ngelindungin candi dari pengaruh buruk. Program seni Candi Plausan juga termasuk motif hiasan. Lengkungan kalamakara di atas pintu dan relung itu menonjol. Ada juga panel dengan pola bunga dan makhluk mitos. Kesan keseluruhannya itu kaya dan rumit. Seniman yang bikin karya ini ahli banget di bidangnya. Mereka ngubah batu keras jadi bentuk yang halus dan ekspresif. Seni Candi Plausan itu bagian penting dari warisannya. Ini bantu kita menghargai budaya canggih yang ngasilin komplek candi megah ini. Sebuah mahakarya seni Jawa sejati. Bagian 7, tujuan suci, fungsi dan arti ritual Candi Plausan. Candi Plausan fungsi utamanya sebagai komplek candi Buddha. Tempat buat ibadah, meditasi, dan upacara keagamaan. Candi utama di Plausan Lor, dengan banyak ruangannya, kayaknya dulu nyimpen patung-patung Buddha penting. Patung-patung ini jadi pusat pemujaan buat biksu dan umat awam. Banyaknya stupa makin negasin ciri khas Buddhanya. Stupa itu bangunan suci yang sering berisi relik Buddha atau biksu yang udah dapat pencerahan. Stupa itu objek penghormatan dalam agama Buddha dan penting buat praktik keagamaan. Komplek ini kayaknya juga pusat biara. Istilah wihara sering dikaitin sama komplek candi kayak gini. Ini nunjukin kalau biksu tinggal di Plausan. Mereka pasti belajar, ngajar, dan ngelakuin praktik spiritual. Tata letak kompleknya, dengan banyak bangunan kecil, bisa jadi tempat tinggal buat komunitas biara. Fungsi sebagai pusat belajar ini, bikin Plausan jadi pusat penting penyebaran ajaran Buddha di Kerajaan Mataram. Plausan punya peran penting dalam kehidupan beragama zaman itu. Upacara yang dilakuin di Candi Plausan pasti macem-macem. Persembahan harian, baca kitab suci, dan meditasi kayaknya biasa dilakuin. Upacara yang lebih besar diadain pas hari raya Buddha yang penting. Ini mungkin narik peziarah dari daerah sekitar. Desain candi, dengan halaman terbuka dan jalur prosesi, nunjukin kalau candi ini dibangun buat nampung pertemuan kayak gitu. Suasana suci candi makin kerasa dengan ibadah bersama ini.
Upacara-upacara ini memperkuat iman dan ikatan komunitas di antara masyarakat. Sifat gandanya sebagai persembahan dari Raja Hindu buat Ratu Buddha juga ngasih Plaosan arti yang unik. Mungkin ini jadi simbol sinkretisme agama atau toleransi. Mungkin upacaranya dilakuin dengan cara yang ngakuin dua tradisi itu. Atau, ini cuma nunjukin dukungan raja buat keyakinan ratunya. Apapun itu, fungsinya erat banget sama kesejahteraan spiritual kerajaan. Ini tempat orang nyari berkah, bimbingan spiritual, dan hubungan sama Yang Maha Kuasa, nunjukin kuatnya sisi religius masyarakat Jawa kuno. Bagian 8, Bisikan Sang Waktu, Mitos, Legenda, dan Misteri Plaosan. Kayak banyak situs kuno lainnya, Candi Plaosan juga dikelilingi cerita dan legenda lokal. Salah satu cerita yang paling awet itu, kisah cinta Rakai Pikatan dan Pramodhawardhani. Candi ini sering disebut Candi Cinta, dianggap sebagai bukti cinta mereka berdua, yang ngelampaui perbedaan agama. Kisah romantis ini nambah daya tarik candi buat banyak pengunjung. Bikin batu-batu kuno ini jadi terasa lebih personal dan dekat. Cerita ini nunjukin sisi manusiawi di balik bangunan megah ini. Jadi bukan cuma sekadar batu bata. Ada juga kepercayaan lokal soal kekuatan spiritual candi ini. Beberapa orang percaya kalau datang ke Plaosan bisa bawa berkah, apalagi buat pasangan. Kerukunan yang disimbolin sama asal-usul candi ini, dipercaya bisa nular ke hubungan. Walaupun ini bukan fakta sejarah yang udah pasti, tapi ini jadi bagian dari warisan hidup candi. Kepercayaan ini nunjukin gimana candi terus punya arti buat masyarakat sekitar. Cerita-cerita kayak gini diwarisin turun-temurun, ngejaga semangat candi tetap hidup di hati masyarakat. Beberapa misteri masih nyelimutin Candi Plaosan. Contohnya, identitas pasti semua tokoh yang digambarin di relief itu nggak selalu jelas. Walaupun banyak yang bisa dikenali sebagai bodhisatwa, yang lain masih jadi perdebatan para ahli. Fungsi pasti tiap bangunan di komplek yang luas ini juga belum sepenuhnya dipahami. Penelitian dan kerja arkeologi yang terus jalan, pelan-pelan ngasih titik terang soal ini. Tapi beberapa pertanyaan mungkin nggak akan pernah terjawab pasti. Pertanyaan yang belum kejawab ini, nambah unsur penasaran ke candi, ngundang buat terus dijelajahi dan dipelajari. Hal lain yang jadi diskusi itu sejauh mana pengaruh Hindu di candi yang mayoritas Buddha ini. Walaupun jelas situs Buddha, beberapa elemen arsitektur atau motif mungkin nunjukin gaya seni Hindu. Ini bisa dimengerti karena Rakai Pikatan kan latar belakangnya Hindu. Campuran pengaruh ini jadi area studi yang menarik buat sejarawan seni dan arkeolog. Misteri Plaosan bukan di cerita gaib, tapi di lapisan sejarah dan budaya yang rumit yang nunggu buat dipecahin sepenuhnya. Ini ngedorong kita buat ngeliat lebih dalam ke masa lalunya. Bagian 9, Warisan Abadi, pentingnya Candi Plaosan yang tak lekang waktu. Candi Plaosan punya arti yang besar banget dalam budaya dan sejarah Indonesia. Candi ini jadi contoh luar biasa arsitektur Candi Jawa kuno. Candi ini nunjukin keahlian seni dan teknik yang maju dari Kerajaan Mataram. Campuran unik pengaruh Buddha dan Hindunya ngasih wawasan berharga soal dinamika agama di Jawa abad ke-9. Menceritakan kisah toleransi dan pertukaran budaya. Ini bikin Plaosan jadi situs penting buat mahamin masa lalu Indonesia, yang kaya dan beragam. Ini warisan yang bisa banget dibanggain sama orang Indonesia. Komplek candi ini juga situs penting buat penelitian arkeologi dan sejarah. Studi yang terus dilakuin di Plaosan terus ngungkap lebih banyak soal pembangunannya, tujuannya, dan orang-orang yang bangun. Jadi kayak kelas terbuka buat pelajar dan peneliti. Mereka belajar soal peradaban kuno, sejarah seni, dan studi agama. Ngelestariin Candi Plaosan itu penting banget. Ini mastiin generasi mendatang juga bisa belajar dan menghargai monumen luar biasa ini. Batu-batunya nyimpen cerita yang masih terus diungkap sama peneliti yang berdedikasi. Buat masyarakat sekitar, Candi Plaosan itu sumber kebanggaan dan identitas budaya, juga bantu ekonomi lokal lewat pariwisata. Candi ini narik pengunjung dari seluruh Indonesia dan dunia. Ini bantu dukung usaha dan mata pencaharian warga lokal. Adanya situs sejarah sepenting ini memperkaya lanskap budaya daerah Klaten. Ngubungin generasi sekarang sama leluhur mereka dan pencapaian luar biasa mereka. Masyarakat ikut berperang jaga dan nyeritain kisahnya ke pengunjung. Kesimpulannya, Candi Plaosan itu lebih dari sekadar kumpulan batu kuno. Ini simbol cinta, kerukunan agama, dan kehebatan seni. Mewakili zaman keemasan dalam sejarah Indonesia. Keindahannya yang abadi dan arti sejarahnya yang dalam terus bikin kagum.
Sebagai bagian berharga dari warisan nasional Indonesia, Candi Pelausan pantas buat dihargai, dilindungi, dan dipelajari buat tahun-tahun mendatang. Warisan ini jadi bukti kekuatan abadi kreativitas dan keyakinan manusia, kayak mercusuar dari masa lalu yang nerangin jalan buat masa depan.